Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Hasna Nabila dengan NIM 1806852, dengan rekan saya, Dilalin Hoirunisa Fauzia dengan NIM 1807063. Kami dari kelas 5 CPGSD. Di sini kami akan melaporkan hasil usaha kami dengan nama GetSthrift. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan profil usaha yang kita miliki. Untuk yang pertama, di sini ada nama produk. Produk yang kita jual yaitu seperti pakaian thrift-thrift yang sedang kekinian atau biasa mungkin dibilang pakaian bekas layak pakai yang kita beri nama dengan sebutan GetSthrift ini. Ya, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang usaha yang kita miliki, di mana pada latar belakang usaha yang kita miliki ini, di dalamnya terkandung alasan-alasan mengapa kita mengambil produk ini, dan juga ada motivasi yang kita miliki, mengapa kita menjual produk ini, kemudian juga ada tujuan seperti apa yang bisa kita ambil gitu ya untuk menjual produk seperti ini. Ya, langsung saja untuk latar belakang usaha yang kita miliki ini seperti contohnya saat di Indonesia masih banyak sekali gitu pencemaran lingkungan di setiap wilayah tertentu, terutama pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik dan sampah yang sulit untuk didaur ulang kembali. Kemudian limbah pabrik pada umumnya berasal dari limbah pakaian pabrik pakaian ya, limbah-limbah seperti dari pabrik pakaian seperti itu. Maka dari itu, untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan, karena limbah pakaian sangat berpotensi untuk pencemaran lingkungan, jadi salah satu cara pencegahannya yaitu dengan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai agar mengurangi pembelian pakaian baru di toko seperti itu. Kemudian sekarang sedang maraknya usaha thrift-thrift kekinian gitu ya. Dari thrift sendiri merupakan usaha menjual pakaian yang masih layak pakai, berkualitas dan juga murah. Tidak sedikit gitu orang mencari baju thrift untuk tren fashion masa kini dengan budget yang murah tapi pakaian tetap trending. Kemudian membuat peminat thrift sangat membludak sehingga usaha thrift banyak dijadikan peluang usaha bagi kaum remaja yang mau memulai usaha bisnis kecil-kecilan seperti itu. Usaha thrift ini juga tidak terlalu mengeluarkan modal yang begitu banyak, tetapi dapat sangat menguntungkan bagi penjualnya seperti itu. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan strategi pemasaran yang kita miliki. Di mana strategi pemasaran yang kita gunakan, yang kita lakukan dengan menggunakan marketing mix dengan meliputi 7P, di mana 7P ini, P yang pertama di sini adalah produk atau produk ya dalam bahasa Indonesianya. Di mana ciri khas dari produk ini dapat dilihat dari namanya sendiri yaitu GetSthrift. Di mana kata depan ini Gates diambil dari nama seorang yang kaya raya di dunia yaitu Bill Gates, dan nama juga kan bisa menjadi doa dengan memulai usaha kecil-kecil. Ya, kemudian untuk P yang kedua yaitu adalah price atau harga, dimana kita mematok harga ini pada toko GetSthrift ini terdapat 3 jenis yaitu ada sweater, kemeja, dan juga outwear atau cardigan. Dimana sweater ini jika di GetSthrift ini harganya 80.000, namun mungkin jika produk lain yaitu ada di angka 100.000. Ya, selanjutnya di sini ada P yang ketiga, di mana yaitu promotion atau promosi ya. Promosi dilakukan menggunakan media pemasaran online dan offline. Kemudian 4 di sini ada place, di mana place itu adalah tempat, lokasi pembelian pakaian bekas dan pengemasan untuk dikirim ke pembeli dilakukan di Bandung, utamakan Bandung karena itu adalah tempat yang dekat dengan kampus kami seperti itu ya, tempat belajar kami. Ya, kemudian ada P yang kelima, di sini adalah people atau pengguna. Kita memikirkan pengguna pakaian bekas ini adalah seluruh masyarakat, terutama kalangan muda yang mengikuti tren fashion masa kini. Karena pada GetSthrift ini kita menjual pakaian-pakaian yang masih layak pakai, yang masih mengikuti trending gitu, yang masih terkenal, yang masih mungkin kita juga akan melihat di mana ada merek atau yang lain. Ya, kemudian untuk P yang keenam, di sini ada proses, di mana proses produk pakaian bekas ini dibeli langsung dari pasar dengan harga untuk dijual kembali, lalu dijual dengan harga yang memperhitungkan kemasan, transportasi, dan lain-lain. Kemudian
Di sini juga ada P yang terakhir, yaitu P yang ketujuh, di mana physical evidence, di mana tampilan fisik. Produk pakaian ini masih memiliki kelayakan untuk dibeli dan dipakai. Selain itu, untuk model pakaian yang sangat trendy, membuat membludaknya peminat pakaian bekas ini. Seperti ya, sekian pelaporan usaha dari saya. Kemudian saya selanjutnya akan menyerahkan kepada rekan saya, Dilalin Hoirunisa Fauzia, yang akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana mengenai harga dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis SWOT dari produk yang akan kami pasarkan, yaitu yang pertama ada strength. Strength ini merupakan kekuatan. Kekuatan dari produk yang akan kami pasarkan yaitu pakaian yang kami jual masih layak pakai. Selain itu juga kami akan melayani customer dengan baik, dan tujuan dari penjualan pakaian ini yaitu menjaga lingkungan tetap ramah. Selain itu juga mengurangi pembelian pakaian baru. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan dari produk yang akan kami jual yaitu penjual harus pintar untuk memilih dan mencari pakaian yang masih sangat layak untuk dijual. Selain itu juga mengingat bahwa ketersediaan barang di pasaran itu tidak banyak. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Nah, dengan maraknya sekarang ini penjualan pakaian bekas layak pakai, banyak sekali peminat yang mencari pakaian bekas layak pakai yang masih berkualitas bagus dan mencari model-model yang mereka inginkan. Yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Nah, tidak sedikit banyak orang yang menganggap bahwa pakaian bekas layak pakai ini tidak layak untuk dipakai kembali. Selain itu juga banyak sekali sekarang penjual pakaian bekas ini, sehingga banyak sekali pesaing untuk menjual pakaian bekas layak pakai ini. Selain itu juga tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk membeli pakaian baru di toko. Selanjutnya untuk bahan produksi dan cara membuatnya, yaitu dikarenakan kami tidak memproduksi dan tidak membuat, kami hanya membeli kembali barang yang sudah ada di pasaran untuk dijual kembali. Langsung saja ke daftar harga produk. Yang kami jual itu ada 3 produk. Yang pertama sweater, kemeja, dan cardigan atau outer. Nah, yang pertama itu sweater. Sweater itu ukurannya all size atau semua ukuran. Dari harganya yaitu 80.000. Yang kedua itu ada kemeja. Kemeja juga all size. Harganya 60.000. Dan yang terakhir cardigan, harganya 70.000. Seperti itu. Bisa lihat di tabel di sini. Selanjutnya yaitu anggaran atau perkiraan biaya. Perkiraan biaya dari pembelian pakaian bekas di pasar yaitu 1 juta rupiah. Yang kedua biaya pengemasan perkiraannya 500.000. Yang ketiga biaya transportasi perkiraannya 500.000, sehingga totalnya 2 juta rupiah. Dan itu merupakan biaya yang harus kami keluarkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kami menjual pakaian bekas layak pakai yang kami namakan Get Strip. Selain itu juga kami menjual produk berupa sweater, kemeja, dan cardigan dengan harga yang masih affordable. Dan kami akan mempromosikan barang kami di media sosial berupa Instagram, WhatsApp, dan e-commerce lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.